Dinda Alma Septiani dengan NIM 0505445535. Nah, di sini saya akan memenuhi nilai tugas satu saya, yaitu algoritma dan pemrograman. Nah, di sini diminta untuk membuat sesuai dengan materi yang sudah dipelajari dan soal yang diberikan oleh Bapak Ibu tutor saya. Nah, simak video selanjutnya. Ini proses pembuatan saya dari awal sampai akhir. Untuk memenuhi tugas ini, saya harap teman-teman yang menonton dapat paham dan harap dimaklumi jika ada kesalahan di sesi video ini. Oke, mari kita lihat video proses pembuatannya. Di sini ada 2 pertanyaan. Untuk nomor 1 kita disuruh buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pusaka minimal 5. Untuk yang B-nya, sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Jadi, untuk yang bagian A, saya sudah mencari dan sudah saya buat seperti ini. Itu apa itu algoritma pemrograman? Algoritma pemrograman adalah suatu alur untuk dipergunakan dalam suatu perhitungan atau pemecahan suatu masalah secara sistematis. Dalam kegiatan pemrograman, algoritma biasanya dianggap sebagai sebuah logika untuk menentukan program yang akan dibuat. Nah, itu ya. Selanjutnya ini adalah pengertian algoritma dari beberapa para ahli. Menurut Seymour Lipstadt, sorry kalau saya salah penyebutannya. Algoritma yaitu suatu urutan cara demi cara yang terhingga bisa digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah oleh arahan-arahan yang didefinisikan dengan sangat jelas. Ini juga ada dari David Boulton, yaitu gambaran dari suatu langkah-langkah yang memperoleh suatu keberhasilan dari sebuah hasil. Nah, ini dari Andrei Fix-Marco. Nah, ada juga dari Stone dan Knut dan Minsky. Nah, ini ada contohnya. Saya membuat contohnya. Contoh algoritma. Contohnya seperti ini. Terdapat wadah 2 buah, yaitu wadah A dan wadah B. Wadah A terisi air teh, sedangkan wadah B terisi air kopi. Dalam penukaran isi wadah, agar memperoleh wadah A yang awalnya terisi teh menjadi kopi, begitupun sebaliknya yang B yang terisi kopi menjadi teh. Ini caranya ya, gambarnya seperti ini. Nah, untuk penukaran isi wadah dengan benar, maka diperlukan wadah tambahan yang kita namakan wadah C sebagai tempat penampungan sementara. Berikut algoritmanya. Siapkan wadah cadangan C, masukkan ke dalam wadah air yang terisi air teh kepada wadah ke dalam gelas C. Nah, seperti ini ya. Lalu selanjutnya masukkan air yang berisi kopi dari wadah B dan memasukkan ke dalam wadah A. Setelah itu tuangkan air dari wadah C ke dalam wadah B. Nah, seperti ini. Dari A dituangkan dulu ke C. Nah, nanti dari yang B dituangkan ke A yang teh tadi yang sudah kosong. Nah, yang dari C tadi itu kita tuangkan ke B. Nah, C ini disebut dengan wadah sementara. Nah, jadi seperti ini ya. Lanjut, perbedaan algoritma dan flowchart. Algoritma pemrograman dalam proses secara sistematis dapat bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan salah satu metode penyampaiannya melalui flowchart. Jadi flowchart itu menurut pemahaman saya pribadi, flowchart itu bukan pribadi. Itu menurut pemahaman saya dari materi yang saya tangkap. Flowchart ini tuh sebuah cara, sebuah metode, sebuah
Ya, sebuah cara untuk menyelesaikan pemrograman algoritma tadi. Nah, kalau flowchart adalah sebuah gambaran atau diagram. Nah, dia dalam bentuk diagram yang memiliki satu aliran atau lebih, hanya dapat berlaku secara sekuensi atau saling berkesinambungan. Nah, flowchart ini memiliki simbol-simbol tertentu yang bisa menjadi sebuah gambaran dari setiap alur yang saling terhubung dengan anak panah. Ini juga ada contoh algoritma pemrograman. Nah, ini cara kerja algoritma pemrograman. Ini fungsinya juga ada. Algoritma pemrograman dasarnya ya ada 10. Nah, kita bacakan satu-satu ya. Nah, kompresi data. Ada pencarian BIM, pencarian binari, hashing, branch and bound, maksimum, dinamik, metode Newton, key learning, dan terakhir ada Karatsuba multiplication. Nah, untuk soal nomor 1 ini tadi diminta untuk membuat daftar pustaka minimal 5. Nah, ini ya, saya sesuai dari materi yang saya tulis di sini. Nah, sinilah saya mengambil referensi daftar pustakanya ada 5. Nah, kita lanjut yang B tadi adalah sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Nah, ini Java dikembangkan pada tahun 1990 oleh insinyur Sun James Gosling sebagai bahasa pemrograman yang berperan sebagai otak. Nah, dia berperan sebagai otak untuk peralatan pintar, seperti TV interaktif, oven serba bisa gitu. Nah, Gosling tidak puas dengan hasil yang ia peroleh ketika menulis program dengan C++, bahasa pemrograman lain. Ini sejarahnya, semuanya detail saya buat di sini. Nah, ini ada pada Java 2 Sun Microsystem mengeluarkan 3 buah edisi yang memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Nah, jadi pada Java kedua ini ada 3 edisi, kegunaannya masing-masing kegunaannya itu berbeda. Ada Java 2 Standard Edition dengan singkatan J2SE, digunakan untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi desktop dan applet, aplikasi Java yang dapat dijalankan di dalam browser web. Ada juga Java 2 Enterprise Edition J2EE. Nah, yang ketiga terakhir adalah Java 2 Micro Edition, yaitu J2ME. Nah, J2ME. Saya salah. J2ME ini merupakan bagian dari J2SEE yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi di dalam perangkat kecil dengan memori terbatas. Ini versi awal Javanya. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya. Ini kekurangannya. Nah, kekurangan Java itu sulit sekali, jalankan di mana saja, mudah didekompilasi, penggunaan memori yang banyak. Aplikasi atau software yang menggunakan bahasa Java itu ada Netflix, Spotify, LinkedIn. Nah, itu ya, salah satunya. Nah, untuk soal nomor 2 di sini disuruh membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan studio code. Nah, yang ini ya. Nah, dalam kasus yaitu pada sebuah perusahaan dengan 3 lowongan karyawan yang berbeda, golongan A dengan gaji 5 juta, golongan B dengan gaji 6.500.000 dan golongan C dengan gaji 9.500.000. Nah, ini disuruh bikin berdasarkan data ini dengan gaji lemburnya per jam gitu ya. Nomor 1, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Nah, jika lembur 2 jam, gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Dan lembur 3 jam juga lembur dari gajinya 34%. Dan lembur 4
jam maka gaji lemburnya 36. Nah, untuk karyawan yang lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38%. Nah, untuk di dalam bentuk flowchart saya sudah membuat seperti ini. Ini gambarannya. Nanti saya akan membuat ulang untuk cara pembuatannya sesuai dengan permintaan dosen pembimbing saya. Sesuai permintaan dengan dosen saya untuk membuat video flowchartnya dari awal sampai akhir. Karena tadi saya sudah terlanjur membuat dulu, nah saya akan mengulang kembali, dan ini bentuk gambaran yang tadi saya buat. Itu seperti ini. Nah, dia juga diminta dalam bentuk Studio Code. Nah, dalam bentuk Studio Code-nya belum saya bikin. Mari kita bikin. Nah, di sini kita masuk ke new file dulu. Kita bikin flowchart. .draw. Iyo. Masukkan ke dokumennya. Nah, di sini. Karena maaf Ibu, karena sebelumnya saya sudah bikin, jadi saya akan mengulang lagi berdasarkan flowchart yang sudah saya bikin tadi. Oke, di sini kita masuk dengan start dulu. Nah, kita bisa ambil dari sini. Nah, untuk ini Nah, ini input golongan jam lembur yang ini ya.
kita lanjut, kita ke sini. Ini sudah tadi, terus saya lanjut ke golongan A. Kita lanjut ke golongan A. Nah, golongan A kita kasih yang nah yang ini ya, Bu. Ini untuk golongan A. Oke. Nah, saya lanjut ini untuk golongan B.
saya lanjut lagi ini untuk golongan C-nya. Saya mengcopy pastekannya aja biar lebih cepat. Nah, sudah seperti ini. Bentar. Nah, selanjutnya kita akan melihat di sini. Di sini katanya jika golongan A gajinya 5 juta. Nah, seperti ini kita akan bikin seperti ini. Nah, jika gajinya golongan A gajinya gaji pokoknya itu sebanyak 5 juta. Gaji pokok sama dengan 5 juta. Nah, ini ya. Nah, terus untuk golongan B katanya jika golongan B gajinya 6.500.000. Ini tuh saya akan membuat kembali seperti ini. Nah, untuk golongan C gaji pokoknya
Nah, tadi untuk golongan C gaji pokoknya 9.500.000. Nah, jadi kita harus pindahkan ke sini. Kita ganti angkanya saja. Nah, ini untuk gaji pokoknya. Nah, untuk gaji pokoknya 9.500.000. Nah, ini nah, selanjutnya nah, ini kita copy aja. Nah, selanjutnya kita bikin untuk jika lemburnya 1 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokoknya di 30%. Kenapa saya bikin untuk 0,30. Kayaknya kita oke.
di sini. Oke, kita salah panah. Cari panahnya yang kita copy paste panahnya karena saya masih sedikit ragu. Ini jika lembur 1 jam kan, maka gaji lemburnya lembur ditambah gaji pokok 0,30. Gaji lembur sama dengan gaji pokok 30%. Oke, saya di sini salah, maaf. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Maka jika lemburnya 2 jam, maka jika lemburnya 2 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokoknya ditambah dengan 32%, 0,32. Nah, untuk nomor 3, jika lemburnya 3 jam, jika lemburnya 3 jam, maka gaji lembur tambah sama dengan gaji pokoknya jadi 34. Mari di sini kita tambah-tambahkan dulu ya guys, karena mempersingkat waktunya. Di sini jika lemburnya 4 jam,
gaji lembur. Nah, maka gaji lembur sama dengan gaji pokoknya itu sebanyak 0,36. Nah, jika lemburnya 5 jam, kita ganti ya guys, kita ganti ya teman-teman, lembur 5 jam. Nah, maka gaji lembur tambah gaji pokoknya, gaji lembur sama dengan gaji pokoknya itu jadi 0,38. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya oke guys, sepertinya kita akan ganti ininya dulu ya, untuk mempercantik modal. Nah, di sini jika gaji lemburnya lebih sama dari 5 jam, maka gaji lembur tambah gaji pokoknya 38%. Nah, di sini kita akan membuat seperti ini lagi. Jadi kita mencari totalnya. Total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Oke, kita lanjut.
paste saja, karena mengingat saya agak sedikit ragu-ragu. Nah, ini kita mencari totalnya lagi, guys. Nah, total total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Begitu ya guys. Terus kita kebawakan lagi seperti ini. Nah, total penghasilan dan N. Nah, kita lanjut. Terus ini kita bikin copy paste. Nah, sini kita tinggal kecil-kecilkan aja. Nah, habis itu kita lanjut ke bawah dan terakhir itu ada N. Nah, ya terakhir ada N. Nah, jadi seperti itu ya. Ini kita hapus dulu biar lebih lega. Nah, di sini kita perkecil. Nah, di sini ada start, terus input jam lembur, terus golongan A. Jika golongan A, maka gaji pokoknya sama dengan 5 juta. Jika golongan B, maka gaji pokoknya sama dengan 6.500.000. Nah, jika golongan C, maka gaji pokoknya adalah 9.500.000. Nah, jika mereka ini golongan A, golongan B, dan golongan C ini lembur satu jam. Nah, kita jelaskan ya di sini biar tidak pusing. Oke, kita perbesar lagi dulu, sedikit susah. Nah, 1 jam. Nah, ini 2 jam. Ini 3 jam. Ini 4 jam. Dan terakhir lebih dari 5 jam. Nah, kita perkecil lagi. Kita perkecil lagi dulu di 50% saja. Di
75. Kalau kecil nah seperti ini. Nah, start terus input jam lembur. Nah, jika golongan A gaji pokoknya 5 juta, golongan B gaji pokoknya 6.500.000 dan golongan C gaji pokoknya 9.500.000. Nah, lembur 1 jam, maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokoknya dapat jadi 0,30. Nah, lembur 2 jam berarti gaji lemburnya sama dengan gaji pokoknya 0,32. Gaji lembur 3 dapat 0,34, lembur 4 jam dapat 0,36, dan lembur lebih dari 5 jam maka gaji lembur dan gaji pokoknya itu sama gaji lembur sama dengan gaji pokoknya itu jadi 0 dapat 0,38. Nah, habis itu total penghasilannya dari golongan A, B, dan C ini total penghasilannya adalah gaji pokok sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, gitu ya. Oke, ini sama. Gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, maka di sini adalah total penghasilannya untuk masing-masing gaji lembur di golongan A, B, dan C tadi. Nah, terakhir selesai. Itu untuk flowchartnya ya. Nah, selanjutnya untuk Studio Code-nya. Nah, mereka kan minta dalam bentuk ini di chat kan minta dalam bentuk Studio Code. Nah, karena kita belum bikin, nah mari kita bikin. Nah, selanjutnya kita minta dari ini. Nah, ini untuk berarti if golongan A tin nah sama berarti gaji pokok sama dengan 5 juta. Nah, karena di Studio Code kita tidak memakai titik, jadi kita langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 5 juta. Nah, kita lanjut untuk di bawahnya else if golongan sama dengan B. Nah, untuk gaji pokok sama dengan 6.500.000. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lanjut untuk di nomor untuk yang di bagian C. Nah, di bagian C ini kita kopikan saja karena dia sama ya guys ya, untuk mempersingkatnya saja. Nah, gini. Nah, kita tinggal mengganti yang B tadi menjadi C dan yang 6.500.000 ini menjadi 9.500.000. Nah, kita tinggal ganti angka 6 dengan angka 9 saja. Nah, itu untuk mempersingkatnya ya. Terus habis di bawahnya kita tulis dengan and if. Nah, itu ya dengan tanda and if. Nah, habis itu kita langsung ke select case jam lembur. Nah,
Untuk case 1, nah untuk case 1, gaji lembur sama dengan gaji pokok. Nah, berarti sama dengan tadi di 0,30. Nah, untuk nomor 2-nya, untuk cash 2-nya, nah di sini kita tambahkan saja guys untuk membedakannya. Nah, di sini karena dia sama, jadi kita copy paste saja dulu ya biar cepat. Nah, untuk case 2 gaji lembur tambah pokoknya jadi 32 ya. Nah, untuk di bawahnya kita copy lagi guys. Nah, ini untuk nomor 3-nya jadi 34. Nah, di bawahnya untuk nomor 4-nya, nah untuk nomor 4-nya jadi 36. Nah, yang terakhir untuk gajinya yang lebih dari 5 jam, maka gaji lembur tambah gaji pokoknya jadi 0,38. Nah, terus habis itu di bawahnya kita bikin if sebagai penandanya ya. Ini sebagai kodenya. And select, salah. And select. Nah, habis itu berarti jadi dapatlah total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur nah sama dengan, maka outputnya total penghasilan. Terakhir dia jadi N. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini untuk di Studio Code-nya. Nah, itulah proses pembuatan tugas 1 saya, algoritma pemrograman. Nah, semoga teman-teman yang menonton serta Bapak Ibu tutor yang akan menilai tugas saya ini dapat paham dan harap maklumi jika proses pembuatan saya sedikit lama atau banyak kesalahan-kesalahan. Nanti saya akan berusaha lebih cepat untuk proses pembuatan video selanjutnya